Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada kabar yang cukup mengejutkan dari seorang pembesar Khabib Ba'alawi, kaum muslimin. Dan orang ini memiliki julukan sebagai imam besar, imam jumbo. Siapa lagi kalau bukan Habib Rizik Syihab, kaum muslimin. Ada kabar yang mengejutkan dari Pak Rizik Syihab. Setelah beberapa hari yang lalu kita membahas tentang lenyapnya channel YouTube dari Pak Rizik Syihab yang nama channelnya IBTV, Islamic Brotherhood Television, di mana isinya adalah jejak digital dari Pak Rizik Syihab sendiri, dan juga ada jejak-jejak digital dari para Khabib Ba'alawi yang lain, yang isinya tentu sudah sangat banyak sekali, kaum muslimin, jejak digital para Khabib Ba'alawi yang ada di channel yang lenyap tersebut. Kalau channel tersebut sebenarnya, kaum muslimin, bukan di-banned oleh YouTube, bukan dihapus oleh YouTube, akan tetapi sepertinya pemilik channel tersebut sengaja meninggalkan channel tersebut. Kemudian jejak digital yang ada di channel tersebut dihilangkan semuanya, ya. Terlepas dari apapun alasan mereka ketika mereka meninggalkan channel tersebut, ya. Kalau kita melihat postingan, ada alasan-alasan yang mereka kemukakan kenapa channel tersebut kemudian mereka tinggalkan. Sebenarnya alasan yang mereka kemukakan itu alasan yang tidak rasional sama sekali, kaum muslimin. Sangat tidak rasional. Sehingga wajar kalau kemudian menimbulkan berbagai macam asumsi, ya, terutama asumsi yang mengatakan bahwa memang Pak Rizik Syihab ini sengaja menghilangkan jejak digital karena memang takut diciduk lagi oleh pemerintah. Karena memang isinya, kalau kita melihat ceramah-ceramah dari Pak Rizik Syihab, kemudian para Khabib Ba'alawi seperti Bahar Smith, kemudian Hanif Alatos, isinya memang banyak sekali yang menghujat pemerintah. Bahkan yang terbaru, Pak Prabowo Subianto pun tidak lepas dari hujatan mereka. Dan ternyata, kaum muslimin, ada sebuah channel YouTube yang bernama Awe Kertapati Channel, di mana pemilik channel tersebut mengungkapkan bahwasanya memang Pak Rizik Syihab ini selain kabur dari jejak digital, sepertinya Pak Rizik Syihab ini memang kabur dari Indonesia, kaum muslimin. Karena memang kalau melihat jejak rekam dari Pak Rizik Syihab, itu banyak sekali kasus-kasus yang sudah menimpa Pak Rizik Syihab ini, kaum muslimin. Sehingga wajar kalau semakin hari, semakin lama, semakin bertambah saja jejak-jejak digital dari Pak Rizik Syihab ini melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga dia ketakutan, takut diciduk oleh pemerintah, sehingga dia kabur, kaum muslimin. Entah kemana. Apakah mungkin Pak Rizik Syihab ini lari ke luar negeri? Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi berdasarkan informasi dari channel Awe Kertapati ini, ya, seiring dengan hilangnya video-video yang ada di channel YouTube-nya Pak Rizik Syihab ini, ternyata Pak Rizik Syihab pun hilang dari peredaran, ya. Coba, kaum muslimin, kita simak video dari Awe Kertapati Channel ini, kaum muslimin. Saudara Rizik Syihab, sampai saat ini kita tidak tahu di mana rimbanya dan di mana keberadaannya. Dan tidak penting juga kita menerka-nerka, kita menduga-duga saudara Rizik Syihab itu ada di mana. Karena ya tidak penting. Nah, ada 8 kasus pidana yang membelitnya. Membelit saudara Rizik Syihab ini. Dan apakah benar dari 8 kasus pidana ini, saudara Rizik Syihab akhirnya tidak berani lagi menampakkan diri di bumi Nusantara ini? Celing, senyap, hilang, leler, bablas yang ini muter. Sebelum pembahasan berikutnya, alangkah baiknya Anda coba simak VT berikut ini. VT ini termasuk
Ya, ini kayaknya saudara Rizik Sihab mau bermain-main dengan BNPT. Dan bahkan, ya, diduga membuat ujaran pelecehan kepada institusi negara yang bernama Densus 88. Kenapa dilecehin dengan Salep 88? Coba Anda simak VT berikut ini. Mentang-mentang mereka didukung BNPT, iya. Mentang-mentang didukung sama Salep 88, iya. Dipikir kita takut ke Salep 88, ya. Baginya tadi ditanya nih Habib Hanif, yang begini diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Tahu ada gerombolan mengadu domba, iya. Nah, VT yang Anda lihat tadi, ucapan saudara Rizik Sihab, itu kan memang mau main-main dengan BNPT, mau main-main juga dengan Densus 88. Yang kita tahu bersama bagaimana jejak digital seorang yang bernama Rizik Sihab ini memang seneng ya bermain-main dengan pihak kepolisian, bermain-main dengan penegak hukum, bermain-main dengan institusi negara yang menjaga mengenai Kamtibmas, kemudian menjaga atau penanggulangan terhadap terorisme dan lain-lain. Saudara, kalau bukan permainan intelijen, ada urusan apa? BNPT datang ke tempat Imam dan datang ke tempat Fuad Pret, saudara. Ada apa BNPT ke sana kalau bukan mengadu domba kita? Saudara Rizik Sihab ini gemar sekali bermain-main, bermain api dengan institusi yang kita sebut tadi. Dan ada jejak digital, 8 kasus yang membelitnya. Sehingga diduga saudara Rizik Sihab itu sekarang tidak berani menampakkan batang hidungnya, bahkan tidak berani ya nongol di sosial media. Yang kemarin kita sudah bahas bahwa channelnya yang biasa dia tampil itu, yang sudah kurang lebih ada 350.000 subscriber, dan saya lupa ya berapa video, itu tinggal 1 video. Semuanya dihapus dan ganti akun. Nah, ini menunjukkan fakta bahwa diduga memang Rizik Sihab ini menghilangkan jejak digitalnya supaya semua statement melalui video yang diunggah lewat channelnya itu akhirnya bisa menghilangkan jejak digitalnya, oceh-oceh-ocehnya yang kurang ajar, yang ditujukan kepada ya institusi negara atau para pejabat-pejabat negara atau tokoh-tokoh negara, tokoh agama, ulama, kiai dan lain sebagainya yang dia anggap tidak sepemahaman dengan otak dia. Oceh-ocehan dia itu sekarang sudah hampir di channelnya ya tidak ada. Nah, ini akan saya narasikan jejak digital sebuah kasus yang pernah membelit, kasus pidana membelit saudara Rizik Sihab. Dan yang terakhir VT yang dari tadi, mungkin saja itu VT yang terakhir yang oceh-ocehan si Yaman Begadul Raceto tuwek ngeklek ini, itu merupakan VT yang terakhir, sehingga dia dengan sengaja dari bumi Nusantara deleter, senyap, lenyap, modar. Anda simak ulasan mengenai 8 kasus pidana yang membelit saudara Rizik Sihab. Kita simak. Kasus pidana yang membelit Rizik Sihab. Yang pertama, kasus dugaan pencemaran nama baik Soekarno yang dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri terhadap Rizik Sihab. Kasus singkat, pelapor Sukmawati Soekarno Putri, Presiden Soekarno. Terlapor Rizik Sihab. Tindakan laporan ke Bareskrim Polri pada 27 Oktober 2016. Alasan, tuduhan pencemaran nama baik Soekarno dalam ceramah Rizik Sihab di lapangan Gasibu Bandung tahun 2011. Pasal yang dilanggar, pasal 320 KUHP tentang pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal. Perkembangan kasus dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, dilimpahkan ke Polda Jawa Barat pada 20 November 2016 karena TKP berada di Jawa Barat. Intinya, Sukmawati merasa bahwa ucapan Rizik Sihab dalam ceramah di Bandung pada tahun 2011 mencemarkan nama baik ayahnya, Presiden Soekarno.
Oleh karena itu, beliau melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib. Sumber, bbc.com. Kedua, kasus dugaan penodaan Pancasila yang dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri terhadap Rizik Syihab. Kasus singkat, pelapor Sukmawati Soekarno Putri, terlapor Rizik Syihab. Tindakan, laporan ke Baris Krim Polri terkait dugaan penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik Soekarno. Alasan, diduga ada pernyataan dalam ceramah Rizik Syihab yang menghina Pancasila dan Soekarno. Pasal yang dilanggar, pasal 15.4a KUHP, pasal 320 KUHP, dan pasal 57A Junto, pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Perkembangan kasus dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka pada 30 Januari 2017. Berkas perkara dilimpahkan ke Kejati Jawa Barat pada 2 Mei 2017. Kejati Jawa Barat masih meneliti berkas perkara dan akan memberikan keputusan pada 3 Mei 2017. Intinya, Sukmawati merasa bahwa ucapan Rizik Syihab dalam ceramahnya menghina Pancasila dan ayahnya, Soekarno. Kasus ini terus berproses dan saat ini sedang dalam tahapan penelitian berkas oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sumber yang sama, bbc.com. Ketiga, kasus Sampurasun yang melibatkan Rizik Syihab. Kasus singkat, pelapor Aliansi Masyarakat Sunda menggugat dan 15 organisasi lainnya. Terlapor Rizik Syihab. Tindakan, laporan ke Polda Jawa Barat pada 24 November 2015. Alasan, tuduhan menghina dan melecehkan budaya Sunda dengan memplesetkan salam Sampurasun menjadi Campuracun saat berceramah di Purwakarta pada 13 November 2015. Pasal yang dilanggar diduga melanggar Undang-Undang IT Nomor 11 Tahun 2008. Perkembangan kasus sempat terhenti lebih dari setahun. Polda Jawa Barat kembali menangani kasus atas desakan pelapor. Saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Polisi masih mencari bukti-bukti untuk mendukung tuduhan. Intinya, kasus ini bermula dari pernyataan Rizik Syihab yang dianggap menghina budaya Sunda. Meskipun telah dilaporkan, proses hukumnya berjalan lambat karena polisi masih mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Sumber yang sama, bbc.com. Yang keempat, kasus dugaan penodaan agama yang dilaporkan terhadap Rizik Syihab. Kasus singkat, pelapor Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI. Terlapor Rizik Syihab. Tindakan, laporan ke Polda Metro Jaya pada 26 Desember 2016. Alasan, tuduhan penodaan agama dalam ceramah di Pondok Kelapa yang dianggap menyinggung keyakinan umat Kristiani. Pasal yang dilanggar, pasal 156 dan 156A KUHP tentang penodaan agama. Perkembangan kasus, laporan terdaftar dengan nomor LP-12-2016-PMJ-Ditreskrimsus. PMKRI belum meminta informasi mengenai peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Intinya, PMKRI melaporkan Rizik Syihab karena dianggap telah mengeluarkan pernyataan yang menghina agama Kristen dalam sebuah ceramah. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kelima, kasus dugaan penyebaran konten pornografi yang dilaporkan terhadap Rizik Syihab. Kasus singkat, pelapor Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi. Terlapor Rizik Syihab. Tindakan, laporan ke Polda Metro Jaya pada 30 Januari 2017. Alasan, dugaan penyebaran konten pornografi berupa percakapan seks dengan Firza Hussein. Pasal yang dilanggar, pasal 4, ayat 1, Junto, pasal 29, dan garing atau pasal 32 Undang-Undang Pornografi, serta pasal 27 ayat 1, Junto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang IT. Perkembangan kasus, Rizik dipanggil untuk diperiksa, namun tidak hadir 2 kali. Polisi mengeluarkan surat perintah membawa untuk mencari Rizik Syihab. Intinya, kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang merasa bahwa ada konten pornografi yang melibatkan Rizik Syihab. Meskipun telah dipanggil, Rizik Syihab tidak memenuhi panggilan kepolisian, sehingga polisi memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah membawa. Keenam,
Kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang IT terkait pernyataan Rizik Syihab tentang logo Palu Arit dalam uang baru. Kasus singkat. Pelapor, Jaringan Anti Intelektual Muda atau JIMEF dan Solidaritas Merah Putih, Solmed. Terlapor, Rizik Syihab. Tindakan, laporan ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari 2017. Alasan, dugaan pelanggaran Undang-Undang IT terkait pernyataan logo Palu Arit dalam uang baru yang diunggah di YouTube EPI TV. Pasal yang dilanggar, Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 28 ayat 1 Junto, serta Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang IT. Perkembangan kasus naik ke tingkat penyidikan pada 22 Januari 2017. Ketujuh, kasus dugaan penyebaran kebencian yang dilaporkan terhadap Rizik Syihab. Kasus singkat. Pelapor, Student Peace Institute dan Rumah Pelita, Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama. Terlapor, Rizik Syihab. Tindakan, laporan ke pihak kepolisian, lokasi tidak disebutkan secara spesifik dalam pertanyaan ini. Alasan, tuduhan penyebaran ujaran kebencian yang mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasal yang dilanggar, Pasal 156 KUHP dan Pasal 28 ayat 2 Junto, Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang IT. Intinya, kedua lembaga tersebut melaporkan Rizik Syihab karena menganggap pernyataan atau tindakannya telah memicu permusuhan dan kebencian antar kelompok masyarakat berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Di awal video ini saya menyebut bahwa ada 8 kasus pidana yang membelit saudara Rizik Syihab. Tapi dari VT yang Anda lihat barusan, saya hanya menyebut 7 kasus pidana yang membelit saudara Rizik Syihab. Kasus pidana jejak digital beberapa tahun yang lalu. Nah kemudian yang 8-nya mana? Keburu dia kabur. Teling. Oke, jadi itu tadi 7 kasus pidana yang membelit saudara Rizik Syihab. Nah, dari jejak digitalnya tadi, kalau kita bisa mentelaah atau mencerna, memang akhirnya publik, netizen, atau para pemirsa semua, itu ada kesimpulan bahwa memang saudara Rizik Syihab ini gemar sekali oceh-ocehan, bermain-main api dengan orang-orang yang memang dianggap tidak sepemahaman dengan otaknya si Rizik Syihab ini. Dan si Rizik Syihab ini belakangan memang sudah kelihatan stres, kelihatan pusing, maut raka rukaruan dasi, karena ya kita tahu bersamalah bagaimana dia ini membela mati-matian nasabnya, tapi gagal. Kemarin juga Anda pasti juga sudah lihat Rizik Syihab mencoba memprovokasi jamaahnya atau pengikutnya untuk ngasah golok, bawa badik, serang, menyerang, dan lain sebagainya. Tapi ya, gagal lagi. Makanya, kabur. Teling. Nah, gitu lah. Oke. Nah, kaum muslimin, benarkah Pak Rizik Syihab kabur dan menjadi buron karena 8 kasus yang telah dipaparkan oleh pemilik AW Kertapati Channel tersebut, kaum muslimin? Wallahu a'lam bishawab, ya. Itu tadi video dari channel AW Kertapati Channel, kaum muslimin. Dan sebenarnya kalau kita melihat jejak digital dari kasus-kasus yang dialami oleh Pak Rizik Syihab, sebenarnya tidak semua kasus itu Pak Rizik Syihab murni berbuat salah sebenarnya, kaum muslimin. Ada kasus-kasus yang sebenarnya Pak Rizik Syihab itu berada di atas kebenaran. Hanya saja Pak Rizik Syihab itu tidak hikmah di dalam berdakwah, sehingga dia berusaha menegakkan kebenaran dengan cara yang salah. Sebagai contoh, kaum muslimin, ya, ketika Pak Rizik Syihab mengkritisi tentang masalah salam budaya, kaum muslimin, ya, salam di suatu daerah, ada salam sampurasun, ya. Sebenarnya kalau Pak Rizik Syihab ini bisa menjelaskan dengan baik terhadap umat Islam bahwa umat Islam ini memiliki salam yang lebih mulia, yang tidak ada bandingnya dibandingkan dengan salam-salam yang lain, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apalagi sampurasun. Ya. Kalau Pak Rizik Syihab bisa menjelaskan dengan baik, tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang bernada mengejek,
maka tidak ada celah bagi orang untuk menjadikan permasalahan ini menjadi sebuah tuntutan hukum kaum muslimin. Tapi karena Pak Rizik Syihab membuat plesetan-plesetan, membuat perkataan-perkataan yang bernada mengejek seperti campur racun, maka orang itu tersinggung karena itu sudah menjadi budaya mereka, mereka tersinggung sehingga mereka bisa melakukan tuntutan hukum. Tapi kalau Pak Rizik Syihab menjelaskan secara syar'i dengan baik, maka ini tidak akan menjadi polemik, ya. Termasuk satu lagi kaum muslimin ketika Pak Rizik Syihab dituntut oleh mahasiswa Kristen, ya. Ketika Pak Rizik Syihab diberikan ucapan selamat Natal. Seandainya Pak Rizik Syihab di sana bisa menjelaskan dengan baik, ini juga tidak akan menjadi polemik dan tidak akan menjadi tuntutan hukum kaum muslimin. Tapi karena Pak Rizik Syihab melakukan kesalahan, ya, kemudian mengeluarkan perkataan-perkataan yang bernada mengejek, maka kemudian dituntutlah oleh Persatuan Mahasiswa Kristen. Pak Rizik Syihab kan menyatakan, seandainya ada orang yang mengucapkan selamat Natal dengan dia, maka dia akan jawab, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebenarnya kalau Pak Rizik Syihab menjelaskan tafsir surat Al-Ikhlas, maka tidak akan ada celah bagi orang untuk menuntut Pak Rizik Syihab ketika menjelaskan tentang syariat Islam. Karena memang itulah akidah Islam. Tapi ketika Pak Rizik Syihab mengatakan kalau Tuhan lahir, siapa bidannya? Nah, itulah yang kemudian menjadi celah bagi orang-orang untuk menuntut Pak Rizik Syihab. Karena kesalahan dari Pak Rizik Syihab. Pak Rizik Syihab ini tidak hikmah dalam berdakwah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia itu kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah, ya, dengan cara yang baik. Kalau sudah didakwahi dengan hikmah, dengan cara yang baik, kemudian mereka tetap ngeyel, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Maka bantahlah mereka itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara membuat ejekan-ejekan seperti itu. Makanya kemudian Pak Rizik Syihab dikasuskan kaum muslimin, ya. Jadi sebenarnya dari kasus-kasus Pak Rizik Syihab itu tidak semuanya Pak Rizik Syihab benar-benar di atas kesalahan, ya. Ada kalanya Pak Rizik Syihab itu ada di atas kebenaran, tapi dia salah di dalam menegakkan kebenaran tersebut kaum muslimin. Dan memang seperti itulah kaum muslimin, ya. Para Khabib Ba'alawi itu kalau dinilai dakwah-dakwah mereka ini memang sangat jauh dari metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau kita melihat para asatid salafi kaum muslimin, para asatid salafi semuanya membantah yang namanya kebatilan, kemaksiatan, semuanya membantah. Apalagi kesyirikan, syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, semuanya membantah. Akan tetapi mereka membantah dengan baik, berdakwah dengan hikmah. Kalaupun ada orang yang ngeyel, mereka membantahnya dengan baik. Sehingga tidak ada celah bagi orang untuk menuntut mereka secara hukum. Ya. Jadi perlu bagi Pak Rizik Syihab, kemudian para Khabib yang lain, ya, belajar cara berdakwah dari para asatid salafi kaum muslimin. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.